warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Erni Ernawati Mkom, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Keagenan Bisnis Properti pada Cari Properti. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri beserta anggota lainnya. Saya, Ratna Nura Salsabila, dengan NIM 6322033, dan anggota lainnya yaitu ada Imam Mardiansyah dengan NIM 6322011. Selanjutnya ada Raski Alinar Nesatan Diseru dengan NIM 632200565. Dan yang terakhir ada Marcella Romaulina dengan NIM 632200974. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada latar belakang. Informasi berkualitas yang akurat, relevan, dan tepat waktu sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan sistem informasi perusahaan. Dalam bisnis kecil, informasi akuntansi berperan penting untuk pengambilan keputusan strategis seperti pengembangan pasar dan penetapan harga. Bisnis properti rumah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, namun aktivitasnya melibatkan transaksi keuangan yang kompleks, serta pembangunan, pemasaran, dan pengelolaan pajak. Banyak perusahaan properti, termasuk yang bergerak dalam penjualan unit rumah, masih menggunakan metode manual yang rentan terhadap kerusakan data, manipulasi, dan kehilangan. Hal ini menghambat efisiensi operasional serta akurasi laporan keuangan. Sistem ini sangat dibutuhkan untuk mengelola data keuangan dalam bisnis properti agar lebih kompetitif dan berkembang. Definisi dari sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan informasi akuntansi secara otomatis guna mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip akuntansi untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan. Dengan sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan. Implementasi sistem informasi akuntansi membawa manfaat utama berupa peningkatan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan data akuntansi. Selain itu, sistem informasi akuntansi atau SIA membantu organisasi memenuhi kewajiban regulasi, seperti penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional, sehingga meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan. Sejarah perusahaan Cari Properti adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi di Indonesia yang menawarkan layanan untuk mencari dan membeli properti secara online, menghadirkan solusi modern untuk pencarian, pembelian, dan penjualan properti. Cari Properti didirikan pertama kali pada tahun 2021 dan merupakan bagian dari Cendela Group. Sudah berdiri selama 4 tahun dan sudah banyak rumah yang terjual dengan berbagai tipe dan ukuran. Cari Properti didirikan oleh 3 orang yang berpengalaman di bidangnya. Cari Properti telah berkembang pesat dari sebuah platform informasi properti menjadi sebuah ekosistem digital yang lebih komprehensif. Cari Properti ini juga telah hadir di beberapa sektor area seperti Tangerang, Bekasi, Cibubur, Jakarta, Bintaro, Depok, Bandung, dan Bogor. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan mempunyai peran tanggung jawab sebagai pemimpin dan mengkoordinasi kegiatan usaha dan mengambil keputusan strategis. Kemudian ada direktur. Direktur bertanggung jawab membuat kebijakan perusahaan, mengawasi karyawan, dan menyetujui anggaran, melaporkan kepada pemegang saham. Kemudian ada manajer penjualan. Manajer penjualan menyusun strategi penjualan, merumuskan kebijakan pemasaran, dan menentukan harga jual. Kemudian ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas sebagai mengelola arus kas, kemudian merencanakan anggaran, membuat laporan keuangan. Kemudian ada sales agent. Sales agent ialah yang menawarkan properti, membantu klien mencari unit yang diinginkan, kemudian mencapai target penjualan. Kemudian ada admin support. Admin support membantu sales agent menginput data serta membuat laporan administratif. Kemudian ada accounting tax. Accounting tax mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan mengurus perpajakan. Kemudian ada bagian finance.
Yang pertama, mengolah penerimaan dan pengeluaran, mengatur pembayaran, dan membuat laporan keuangan harian. Kemudian ada admin keuangan, yaitu memantau tagihan, mengarsip dokumen keuangan, dan membantu membuat tagihan. Kemudian ada proses bisnis berjalan. Berikut proses bisnis berjalan, sistem informasi akuntansi penjualan properti dicari properti berdasarkan pendekatan konvensional sebelum diintegrasikan dengan sistem informasi berbasis teknologi. Terdapat beberapa prosedur yang terjadi, antara lain pengumpulan data properti, yaitu mencari informasi properti dari pengembang atau pemilik atau yang biasa disebut sebagai developer. Kemudian yang kedua, pemasaran properti dan identifikasi pembeli, yaitu melakukan promosi melalui media sosial, kemudian mengidentifikasi pembeli, yaitu mencari pembeli berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada proses penjualan, yaitu menjadwalkan kunjungan dan menegosiasi harga. Kemudian yang keempat ada pengurusan administrasi, yaitu mengurus legalitas properti dan pengajuan KPR. Kemudian yang kelima ada penandatanganan akad, yaitu menyiapkan dokumen jual beli. Kemudian ada penyerahan properti, yaitu menyerahkan kunci kepada pembeli. Kemudian bagian 6 adalah penyelesaian transaksi, membantu pembayaran dan dokumen. Kemudian yang terakhir adalah proses pelaporan, yaitu membuat laporan penjualan. Sistem berjalan use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna atau sistem eksternal dalam sistem yang dirancang. Pertama adalah bagian konsumen. Bagian konsumen ini merepresentasikan pelanggan atau pembeli yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pembayaran atau mendapatkan informasi terkait dengan properti. Kemudian yang bagian B ada bagian agent dan admin keuangan, bertanggung jawab atas pencatatan penjualan, perhitungan komisi, dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian bagian C, bagian developer, berinteraksi untuk memanajemen data properti atau menerima laporan dari sistem. Dari diagram tersebut kita bisa lihat, pertama itu bagian konsumen. Konsumen itu melakukan pembayaran properti. Nah, kemudian bagian agent akan mencatat penjualan, kemudian akan memperhitungkan komisi, kemudian akan membuat laporan keuangan, dan manajemen data properti serta verifikasi data pembayaran. Sedangkan di bagian developer, dia akan mencatat sebagai penjualan, kemudian perhitungan komisi, serta verifikasi data pembayaran. Kemudian ada sistem berjalan activity diagram. Yang pertama, activity prosedur penjualan. Diagram ini menunjukkan alur kerja yang terkoordinasi antara konsumen, developer, dan agent dalam proses penjualan properti, mulai dari pencarian properti hingga penyelesaian transaksi dan pelaporan keuangan. Pertama, ada konsumen melakukan registrasi untuk mencari properti dan melaporkan atau mengkontak ke agent dan admin. Kemudian agent akan memproses permintaan. Kemudian langkah selanjutnya, agent akan melakukan pencarian properti sesuai dengan minat konsumen. Kemudian, agent akan mengatur jadwal untuk showing rumah. Kemudian akan melaporkan kepada pihak developer, dan developer juga akan menjadwalkan untuk melakukan showing rumah. Kemudian akan melaporkan kepada konsumen untuk mengatur jadwal melihat properti. Selanjutnya, konsumen akan melakukan UTJ atau uang muka dan melakukan penawaran. Penawaran ini ditujukan kepada agen dan admin, sehingga agen dan admin akan menerima penawaran dan negosiasi. Sehingga selanjutnya agen dan admin akan membuat kesepakatan harga kepada developer. Konsumen juga akan akad dan akan melakukan surat pemesanan rumah atau SPR yang akan diterima oleh developer, yaitu menerima kesepakatan harga konsumen dan agen. Setelah konsumen melakukan pemesanan rumah, konsumen juga melakukan pembayaran properti. Kemudian dibayarkan kepada developer. Developer akan menerima pembayaran properti. Kemudian developer akan melakukan pembagian komisi kepada agen. Dari agen dan admin akan membuatkan invoice dan kwitansi terkait dengan penagihan komisi agen. Kemudian bagian agen dan admin akan pembuatan laporan keuangan. Sistem berjalan activity diagram. Activity proses pelaporan. Diagram ini menunjukkan alur kerja terintegrasi untuk memastikan pengolahan
Data, penjualan, pembayaran, dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara sistematis hingga penyampaian pelaporan kepada manajemen. Dari alur data di samping, dari developer membayar komisi agen dan diterima oleh finance accounting, kemudian dilanjutkan accounting memproses untuk membuat laporan keuangan mingguan. Selanjutnya dilanjutkan developer juga memberikan informasi harga dan unit ready kepada agen dan admin. Kemudian agen dan admin mencatat properti yang ready dan dibuatkan dalam laporan keuangan penjualan yang diserahkan ke finance dan admin. Selanjutnya dilanjutkan ke finance dan accounting menyerahkan laporan kepada pihak manajemen. Spesifikasi sistem berjalan dokumen masuk. Di sini ada contoh salah satu dokumen masuk. Dokumen masuk sendiri adalah segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan. Di dalam dokumen ini terdapat nama dokumen, yaitu surat pemesanan rumah. Fungsinya untuk sebagai bukti bahwa konsumen membeli rumah, kemudian bersumber dari developer atau pengembang rumah. Tujuannya untuk administrasi pelaporan. Kemudian ada media, yaitu medianya yang digunakan hard copy dan soft copy. Frekuensinya setiap terjadinya transaksi pemesanan rumah atau konsumen. Bentuknya addendum perjanjian harga jual beli. Berikut adalah contoh surat pemesanan rumah, biasanya berisi dengan nama pembeli, unit yang dibeli, spesifikasi rumah yang dibeli, dan addendum perjanjian harga jual dan beli. Spesifikasi sistem berjalan atau dokumen keluar. Dokumen keluar adalah berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan dan laporan. Di sini adalah contoh dari invoice penjualan, biasanya berisi nomor invoice, nama pembeli, unit yang dibeli, dan nilai komisi yang diberikan oleh developer. Biasanya terdapat yang seperti contoh, yaitu ada nama dokumen, yaitu invoice atau kwitansi, berfungsi untuk sebagai bukti penagihan komisi agen. Sumbernya terdiri bagian agen dan admin. Tujuannya untuk menagih komisi penjualan ke developer. Medianya hardcover dan soft copy. Frekuensinya setiap terjadinya transaksi unit rumah jual. Bentuknya tagihan dan nilai komisi atas unit terjual. Spesifikasi sistem komputer terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak sendiri atau software adalah suatu data elektronik yang akan disimpan oleh program komputer itu sendiri. Data yang akan disimpan ini dapat berupa dokumentasinya maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer dan berbagai informasi yang bisa dibaca oleh komputer. Yang pertama, ada operating system, sistem content management system, sistem akuntansi dan keuangan, manajemen properti. Yang kedua, ada application program. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Spreadsheet, CMPP, CMS, HPS MyAdmin, MySQL. Dan perangkat keras ada hardware adalah semua bagian fisik komputer seperti perangkat masukan, perangkat memproses, maupun perangkat keluaran. Alat ini umumnya cukup canggih, dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada. Dengan adanya perintah tersebut, maka dapat dilakukan berbagai aktivitas kepada mesin yang dimengerti, sehingga mesin dapat bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatnya. Yang pertama, ada processing drive atau CPU atau ALU atau CU. Yang kedua, ada input and output device. Input sama dengan keyboard, point device, mouse, touch screen, dan output yaitu ada monitor dan printing. Yang ketiga, ada stroke device yaitu internal. Internal ini terdapat dari dua, ada RAM dan ROM. Dan selanjutnya ada eksternal, yaitu floppy disk atau hard disk atau Permasalahan pokok sistem
Pendataan, pencatatan, dan hasil penjualan pada Cari Properti dilakukan secara konvensional dengan dicatat pada spreadsheet atau dokumen offline. Laporan penjualan dan pembayaran membutuhkan waktu lama untuk disusun karena data tersebar dan tidak terintegrasi. Hal ini menyulitkan manajemen dalam mengambil keputusan cepat. Terakhir, tidak efektifnya menggunakan semi komputerisasi. Oleh sebab itu, tidak ada sistem terpusat yang memantau pembayaran konsumen secara real time, seperti uang muka, angsuran, atau pembayaran lunas. Hal ini berpotensi menyebabkan transaksi terlewat atau tercatat secara tidak akurat. Pemecahan masalahnya, yang pertama, mengembangkan sistem berbasis web yang dapat mengintegrasikan seluruh data penjualan, pembayaran, dan laporan dalam satu platform. Sistem ini memastikan efisiensi dalam pengolahan data dan menghasilkan laporan yang akurat. Sistem menyediakan fitur laporan otomatis yang dapat diakses secara real-time. Hal ini memungkinkan manajemen untuk melihat performa penjualan dan status pembayaran dengan cepat. Dan sistem dilengkapi dengan fitur untuk mencatat dan memantau pembayaran konsumen, baik itu uang muka maupun cicilan. Notifikasi otomatis dapat diberikan jika terdapat pembayaran jatuh tempo atau tertunda. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi atau SIA di Cari Properti memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan dalam bisnis properti. SIA yang digunakan oleh Cari Properti telah berhasil mengelola data transaksi penjualan properti, menghitung komisi agen, dan menyusun laporan keuangan secara otomatis dan akurat. Penggunaan teknologi seperti cloud computing juga mempermudah akses data secara real-time antara agen, manajemen, dan klien, serta meningkatkan efisiensi dalam kolaborasi tim. Menurut Romney dan Steinbart pada tahun 2018, dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, Cari Properti mampu memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan, serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih akurat sesuai dengan standar yang berlaku. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.